Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asyik untuk begadang. Loh Bu, rencana begadang. Emang sudah minta izin sama istrinya Mas Thomas? Loh, iya nih. Saya nggak tahu kalau ada rencana begadang loh, Buke. Belum pamit deh. Memangnya kenapa kok begadang, Buke? Gini loh Bu Yus, Mas Thomas. Ini tuh cuman prediksi saya ya, karena malam ini tamu-tamu kita tuh rombongan gitu, dan super keren. Jadi saya yakin obrolannya akan seru banget dan nggak ada habisnya. Siap toh, Mas, Bu, untuk begadang? Kalau saya mah siap. Bu Yus siap? Ya, meskipun saya beda sama kalian karena faktor U, saya siap deh demi kalian. Tak ambil koyo salon pas dulu ya, sahabat setia saya, 11-12 kayak kalian. Nah ini, jos ini. Oke, BTW Sobat Malming, apa kabar di luar sana? Semoga tetap semangat dan tetap bahagia ya, meski nggak kerasa tahun ini sudah akan berganti. Nah, malam ini kita mau malmingan rame-rame dengan teman-teman Read to Lead dan Atmasnya Ugrida Jakarta. Apakah itu dan siapakah mereka? Kita langsung sapa saja. Halo semuanya. Halo. Halo, halo. Halo. Halo, halo, Selamat halo. malam. Selamat malam. Rombongan beneran. Bentar. Beneran ini. Oh, Bu RT rombongan ini di beneran. bawah nih. Bentar. Kan tadi Bu Uke tuh bilang ya, katanya tahun udah mau berganti ya. Gimana Bu, statusnya udah berganti belum? Udah Bu, Tetap aja. saya sudah berganti angka. Lamanya Seberapa ya, Bu. sensitif aku. Aduh. Jangan mau kalah loh Bu sama teman-teman mahasiswa ini ya. Nanti saya mau cek satu-satu nih, siapa yang masih jomblo, siapa yang udah nggak jomblo gitu ya. Jadi nanti yang masih jomblo, nanti mungkin Bu Uke bisa minta nomor teleponnya ya Bu ya. Jadi biar malam mingguan bareng nanti, gitu. Nanti saya rekrut Bu. Aduh. Di sepi-sepi klub pokoknya. Baik. Salam kenal bagi yang belum kenal. Nah, ini karena rame banget ya, ini banyak banget nih, saya mau coba nih. Kami pengen nih teman-teman bilang halo bersama-sama secara kompak ya. Jadi mungkin bisa didiskusikan dulu mau nada dasar apa gitu, Miss Arin dengan rombongannya. Nanti saya hitung 1, 2, 3, bilang halo semua ya. 1, 2, 3. Halo. Wah, udah kayak paduan suara ini. Ya, mantap sekali. Bisa jadi paduan suara beneran ini kayak Bu. Nanti Ya, bener. kita ikut, tapi saya nggak ikut. Suara saya jelek soalnya. Oke. Baik teman-teman semua, boleh ya sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh memperkenalkan diri namanya dulu biar Sobat Malming kenal. Mungkin bisa dimulai dengan ibu-ibu dosen keren di sini. Lalu nanti mahasiswa, silahkan. Mungkin Bu Arin dulu. Baik, selamat malam Sobat Malming. Ini kayaknya kali kedua ya. Kali kedua kita ketemuan ya. Dan kayaknya saya sama Buke masih belum terlalu beda jauh situasinya. Kecuali Pak Thomas. Sesuai Bu, we are in this together Bu. Sesuai pantauan sepertinya begitu. Gitu ya. Ya, senang sekali bisa ada lagi malam mingguan bareng Sobat Malming. Thank you Bu Arin. Mungkin bisa dilanjut ke Ibu dosen yang lainnya. Hai Sobat Malming, ini pertama kali ya sepertinya saya ada di sini, betul ya Bapak, teman-teman dan Sobat Malminggu ya, tapi ya walaupun saya sudah plus-plus ya, terserah itu artinya apa plus-plusnya, tapi ya masih muda lah, bolehlah saya malam mingguan gitu. Senang sekali berada di acara ini ya saat ini, coba nanti kita sering-sering ngobrol, mungkin lebih banyak yang bisa digali mungkin ya nanti. Terima kasih. Terima kasih.
Selanjutnya, Bu Lia. Ya, selamat malam Sobat Malming. Perkenalkan, saya Hana, salah satu dosen di Ukrida. Kebetulan saya ikut Ritulit juga karena diundang dan diajakin sama Miss Arin dan Miss Lia. Ya, salam kenal semuanya. Terima kasih. Kenal, Bu Hana. Berarti ini tadi ketiga dosen ya. Nah, bisa kita lanjutkan ke teman-teman mahasiswa. Silahkan, siapa dulu yang mau mulai? Baik, ya selamat malam Sobat Malming. Perkenalkan, nama saya Vinky Putra. Jadi saya adalah salah satu mahasiswa dari Ukrida yang juga di bawah Ritulit ya, di bawah pimpinan teman-teman dosen juga. Jadi kebetulan saya di sini malam-malam ini lagi nggak ada kerjaan nih, jadi boleh buat ikut Saturday ini ya. Ya, jadi bisalah buat menemani malam-malam saya ini. Asik. Langsung rekrut besok tinggi. Nomor telepon besok ini berjalan di tagline ya. Ya, boleh. Ya, baik. Oke. Terima kasih, terima Mas kasih. Pinky. Mas Pinky ini semester berapa ya? Sekarang saya semester 7. Gitu. Semester 7. Baik, Ya. baik. Terima kasih. Selanjutnya, Halo Sobat Malming, perkenalkan nama saya Shirley Adelin, saya juga salah satu mahasiswa Ukrida yang terlibat di Atmas Ritulit. Saya sangat senang bisa ada di sini bersama dosen-dosen keren saya dan rekan-rekan mahasiswa serta kakak-kakak dari Saturday ini. Ya lumayan untuk mengisi malam minggu saya yang biasanya gabut ya, jadi ya terlalu sama kayak Kak Pinky sih, agak-agak gabut malam mingguan, akhirnya malam minggu saya bermanfaat. Terima kasih, salam kenal semuanya. Terima kasih. terima Shirley. kasih. Saya penasaran deh, Bu Arin ini apakah kriteria untuk mahasiswa yang masuk Ritulit itu adalah mahasiswa-mahasiswa gabut selama malam minggu atau gimana ya, Bu? Kayaknya syaratnya gitu di poster tuh ya. Anda gabut malam minggu. Silahkan Silakan ya. Kita cek yang terakhir Bu. Kalau memang betul berarti emang gitu ya. Sengaja ini kayaknya. Silakan. Halo Sobat Malming, saya Safira, salah satu anggota Ritulit juga. Tebakannya betul nih tentang yang tadi ya, gabut. Tiap malam gabut banget ini. Lumayan kan, malam minggu gitu ya, ada gandengan. Padahal cuma satu gandengan, saya banyak nih. Iya. Kayaknya benar ini. Ini modus ini Bu, ikut Ritulit ini. Jadi mungkin Bu Uke bisa approach Daftar. ya. Jadi anggota Ritulit. Jadi anggota bener. Aduh, seru banget ini. Kok saya jadi seneng banget ya? Nggak tahu kenapa. Apa karena senengnya tuh karena rame-rame, terus kenalan dengan teman-teman baru, atau senengnya tuh karena kayaknya nih saya sama Mas Thomas malam mingguan berikutnya nggak begitu diikutin gitu ya, karena Bu Uke sepertinya sudah menemukan klub baru ini. Iya. Klub itu. Saya menemukan sahabat-sahabat. Benar. Dan ini kayaknya bakalan begadang nih saking serunya nanti. Baik. Kalau begitu kita mulai saja ya Mas Thomas dan Bu Uke ya. Kita mulai dengan ibu-ibu dosen yang kece ini dulu. Nah, Miss Hana, Miss Arin, Miss Lia, bolehkah dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang Ritulit? Bolehkah dijelaskan terlebih dahulu Atmas itu sebenarnya apa sih? Tadi Mas Thomas penasaran ya, Atmas itu apa dan sebenarnya apa yang dilakukan? Silakan, boleh siapa saja. Ini pertanyaan untuk dosen dulu. Baik, saya coba cerita sedikit, nanti Miss Lia, Miss Hana bisa tambahkan ya. Jadi Atmas itu pengabdian masyarakat yang kalau dikaitkan dengan Ritulit itu kegiatan pengabdian masyarakat dosen yang kemudian dikoneksikan dengan kegiatan di Ritulit. Nah, Ritulit sendiri itu waktu itu saya dan Vinky
kami ngobrol-ngobrol itu sekitar tahun 2018 waktu itu. Jadi kami masih lucu-lucunya ini di tahun kedua. Saya ingat waktu itu saya sama Vinky ketemuan di ada satu mall dekat kampus kami, lalu kita diskusi Ritulit itu sebenarnya apa, lalu kita visinya nanti apa. Nah, Vinky ini dia lupa ya, dia ini sebenarnya ketua Ritulit untuk mahasiswa. Lupa dia tadi memperkenalkan dirinya. Nah, Ritulit itu kami visikan sebagai komunitas. Jadi dia lebih dari sekedar klub atau perkumpulan, tapi di komunitas. Karena komunitas jadi cair, dan kami setiap waktu akan bisa bertambah lebih banyak, dan siapa saja boleh ikut sepanjang waktu berjalan. Dan memang itu terbukti. Awalnya kami mulai dengan komunitas di sekolah, kemudian bergerak ke Petra di sekitar kampus, kemudian kami dengan bantuan dunia digital, kami jadi bisa bertemu dengan banyak orang, banyak keluarga dari banyak tempat di Indonesia. Nah, kalau ditanya Ritulit, lead-nya itu sendiri adalah akronim dari nilai yang dijadikan sebagai nilai dasar di Ukrida. Jadi LEAD itu adalah akronim dari Love, Enlightening, Advance, dan satunya lagi apa saudara-saudara? Wah, saya bisa disemprit ini sama kampus. Determine, Miss. Determine. Okay. Determine. Nah, jadi buat kami semua kegiatan literasi ini akan kita arahkan ke 4 hal ini. Jadi membaca untuk mengembangkan rasa cinta kepada sesama, lalu kemudian membaca untuk being enlightened and enlighten others, lalu membaca untuk make yourself advance and your community advance, lalu determine untuk membangun kegigihan dan agility. Jadi itu yang visi yang kami taruh atas komunitas ini, begitu. Itu yang membawa kami bergerak dalam beberapa kegiatan akhir-akhir ini. Awalnya memang saya dan Vinky, lalu kemudian ada beberapa mahasiswa angkatan 2018 ya, Vin ya. Ya, lalu kemudian saya menghasut Miss Lia, lalu kami berdua menghasut Miss Hana. Kita kayak MLM gitu, Bu Yusefa, Pak Thomas sama Bu Ke, jadi satu terus satu lagi, ngambil satu lagi gitu. Jadi kami di tiap angkatan kami usahakan ada. Ini kami udah mulai ngincer-ngincer nih, ini anak 2020 ini siapa nih yang bisa kita incer nih. Nah, kemarin sudah pada ikut virtual book club yang punyanya Yera. Nah, itu salah satu cara kami memperkenalkan mereka ke dunia literasi. Begitu. Ini seru banget ya, Bu ya. Jadi ada semacam model piramida MLM yang yang diterapkan kepada mahasiswa. Jadi nanti akan malah kayak MLM sekarang. Nanti akan nanya ini ke teman-teman mahasiswa, tapi mau nanya ke ibu-ibu dosen lagi dulu. Nanti apakah Bu Arin atau Miss Hana atau Miss Tia yang akan menjawab. Jadi saya penasaran ini Bu, kenapa kok melibatkan mahasiswa gitu? Monggo. Sebenarnya saya coba menjawab ya. Nanti silakan Miss Arin dan Miss Hana ini menambahkan. Sebenarnya bagaimana ya? Pada saat kami bertemu itu juga terjadinya secara
secara natural itu ya Miss Arin ya. Jadi semuanya secara natural, tidak ada ayo kita melibatkan mahasiswa. Sepertinya tidak ada sih. Kami memang mengajak karena memang bersama-sama. Kami mengajak, ayo kita bentuk satu tim, dan karena kami sendiri sadar bahwa itu tidak mungkin dilakukan hanya berdua, gitu. Hanya dosen-dosen saja itu tidak mungkin. Apalah daya seorang kami, seorang saya, gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kayaknya kami harus bentuk pasukan gitu ceritanya. Seperti kalau tadi Miss Arin mengibaratkannya sebagai MLM, saya mengibaratkannya sebagai pasukan untuk latihan militer gitu. Kira-kira. Jadi seperti itu sih kira-kira Bu. Kalau misalkan Miss Arin atau Miss Hana mungkin bisa menambahi pada waktu pertama kita bertemu. Bu Arin, Miss Hana mau nambahin dulu? Enggak, kayaknya Miss Lia udah menjelaskan. Soalnya saya juga direkrutnya kan agak akhir-akhir ya, jadi pas saya bergabung juga sudah bersama mahasiswa gitu. Nah, kalau Miss Hana sendiri kenapa kok ketika diajak gitu ya, lalu memutuskan, kan sebenarnya seperti Miss Lia tadi ya, memang kondisi dosen itu ya itu tadi apalah daya ya, dengan overload mengajar, lalu penelitian, pengabdian masyarakat dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya sudah sangat banyak. Nah, kenapa Miss Hana pada akhirnya memutuskan, boleh deh saya mau, itu apa Miss motivasinya Miss? Iya, jadi sebenarnya saya dihubungi Miss Arin di bulan apa ya Miss ya, awal tahun ini ya, kayaknya bulan Maret ya kalau nggak salah gitu. Ya, itu tuh ya. Baru awal-awal kita work from home ya, karena pandemi itu kan. Terus saya dihubungi Miss Arin secara personal, diajakin Miss Hana, mau nggak kita buat program untuk anak-anak gitu, karena Ritulit yang sebelumnya kan offline, jadi kan mereka pergi ke sekolah gitu kan, membuat kegiatan di kampus atau di sekolah-sekolah gitu. Tapi kan karena pandemi kan jadi nggak bisa. Terus Miss Arin punya ide, bagaimana kalau kita buat program baca bersama untuk anak-anak, tapi dilakukan online, justru online. Nah, kemudian Miss Arin menghubungi saya, terus Miss Lia juga mengajak. Saya tertarik karena saya juga secara personally saya seneng gitu dengan anak-anak gitu kan. Baca cerita tuh fun gitu buat saya. Jadi saya hasutannya Miss Arin bekerja dengan cepat juga. Saya langsung setuju pada saat itu. Jadi kita cepat juga ya Miss Arin ya, begitu kita dosen-dosen ngobrol, kemudian kita langsung Miss dengan mahasiswa gitu ya, terus langsung terbentuk grup WA dan segala macamnya, lalu kita langsung persiapan sih untuk program itu gitu. Wah, keren ini. Saya jadi penasaran bagaimana cara Miss Arin menghasut ini pasukan-pasukan baru. Sangat ini Bu, sangat tidak terasa. Sudah sadar, sudah dijorong gitu ya. Sangat halus. Jadi, loh, kok begini jadinya? Kita masuk grup WA. Tahu-tahu sudah masuk grup WA gitu. Iya, tahu-tahu udah masuk grup WA tuh. Oke, Bu Arin, saya jadi ingin tahu juga ini Bu, kenapa kegiatan-kegiatannya Ritulit itu kemudian terus keluar kampus gitu Bu, langsung ke masyarakat. Apakah ada tujuan-tujuan tertentu gitu Bu Arin? Yang pasti kan upaya hasut menghasut nggak boleh berhenti ya. Jadi kami memang mulainya dari dalam dengan kegiatan-kegiatan extensive reading dengan kelompok-kelompok mahasiswa. Lalu saya dari awal memang berpikir bahwa ada banyak kebutuhan di luar sana yang sebenarnya bisa kita gandeng bersama begitu. Jadi anak-anak ini kan mereka kalau ditanya satu-satu, mereka pas gabung juga belum tentu pada suka baca. Atau minimal menganggap bahwa isu literasi itu hal yang serius begitu. Saya selalu bilang ke mereka, nggak apa-apa, ikut aja. Sambil nanti rasamu itu akan berkembang seiring dengan
bekerja bersama-sama. Nah, kita tahu membaca itu belum jadi kesukaan banyak orang Indonesia, banyak mahasiswa Indonesia, banyak keluarga di Indonesia. Jadi sebenarnya itu hal utama yang mendorong untuk membawa komunitas membaca atau literasi ini keluar. Jadi harapan kami sederhana, lebih banyak orang setelah bertemu dengan kami jadi suka membaca. Ukurannya begitu. Jadi kami tuh bahagia sekali misalnya dari kemarin kegiatan kami baca cerita asik di rumah aja, ya program membaca interaktif online itu. Orang tua tuh kirim pesan misalnya bilang sekarang Via jadi suka baca, sekarang sudah ada banyak buku di rumah. Itu yang kami tuju sebenarnya. Semakin banyak orang suka baca, semakin banyak buku hadir di keluarga-keluarga di Indonesia. Ya, itu sebenarnya yang mendorong kami untuk keluar dari kampus. Keren sekali. Ya, sampai bareng saya sama Google tuh. Amaze-nya bareng-bareng nggak Mas? Iya, bareng. Iya, Pujus nggak bareng. Biar seneng ada yang cie-ciein. Luar biasa ya ceritanya, dan ini mengingatkan saya dengan kisah saya dulu ketika mahasiswa diajak Bu Yusewa dan Bu Mita ke IERA. Hampir mirip seperti ini, ajakannya tidak terasa, tiba-tiba nyemplung basah banget. Basah banget. Ya. Basah aja pakai banget ya. Ya. Tapi sekarang kayaknya saya sama Bu Mita tuh ngajaknya nggak pakai kata-kata deh. Dengan tatapan mata aja udah langsung tahu. Betul. Mungkin Bu Arin menggunakan cara yang sama. Pinky bagaimana? Senyum kalau Bu Arin. Iya, betul. Gimana ya. Apa kami ke waiting room dulu gitu biar mereka jawabnya lebih jujur. Lebih leluasa ya, Miss ya. Jadi berasa akreditasi, Bu. Iya, ya. Ya. Supaya lebih tahu toh Bu, saya ingin tahu motivasi teman-teman mahasiswa ini satu persatu. Tapi ibu-ibu dosen tetap di sini tidak apa-apa. Saya yakin mereka tetap akan jujur kok jawabnya. Ya, mungkin dari yang pertama saya ingin tanya ke Shirley ya. Shirley, kira-kira apa motivasimu ikut Read to Lead? Silahkan dijawab jujur. Saya memilihmu pertama karena tadi jawabanmu tuh paling semangat itu loh, ikut maleming. Oke. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita sedikit ya Kak, aku pertama kali ikut Read to Lead ini sebenarnya itu di tengah-tengah hampir pertengahan tahun ini. Ya sudah setengah berjalan Read to Lead secara offline ini, secara online ini. Motivasi aku sendiri waktu itu karena diajakin sama Miss Arin, oleh Miss Arin lagi. Diajakin aku karena sebelumnya sebelum pandemi ini, saat aku pertama kali masuk kuliah itu sempat juga diajakin oleh BEM dari fakultas untuk ikut baca cerita di RPetra. Nah, dari situ aku beberapa kali ikut dan merasa, kayaknya seru ya, ketemu anak-anak, main game bareng, baca cerita mereka, dan segala macam. Kemudian Miss Arin datang mengajak aku untuk gabung ke Read to Lead ini. Terus Miss Arin bilang seperti, nanti kita ketemunya sama anak-anak dari seluruh Indonesia. Wah, aku tergiur dong. Dengan kayak, wah, ketemu sama anak-anak seluruh Indonesia tuh kayak, keren juga gitu kan aku mikirnya kan, jadi kenapa enggak. Terus aku juga keinget dengan pengalaman yang sebelumnya saat aku offline di kampus, pengalaman kemarin maksudnya seru, cuman karena keterbatasan waktu juga aku hanya beberapa kali ikut, lalu aku pikir kenapa nggak dilanjutin aja secara online ini kan. Jadi aku ya udah aku menerima ajakan Miss Arin karena secara pribadi juga membaca cerita itu seru. Apalagi baca cerita anak-anak gitu ya, dengan anak-anak sendiri, terus dengan latar belakang mereka yang berbeda dengan aku di Jakarta, mereka dari daerah, ada yang dari waktu itu dari Jawa,
Jawa, dari bahkan dari Indonesia Timur, dan pengalaman-pengalaman itu ternyata sangat mengasihkan gitu. Jadi aku nggak nyesal sama sekali. Terima kasih Miss Alin. Itu aja sih Kak dari aku. Mantap. Sesuai dugaan saya. Oke, terima kasih Shirley. Pak Selanjutnya dosen mungkin suka menduga-duga. iya dong. Kan harus berlatih membuat hipotesis kan. Ya, selanjutnya Pinky. Iya. Jadi kalau dari Shirley itu kan dia joinnya pertengahan tahun ini ya. Kalau saya sendiri itu sebenarnya sudah mulai sejak pertama dibuat ini ya. Kalau nggak salah itu sudah sejak 2018 ya Miss Arin. Itu kurang lebih dari tahun segitulah. Jadi sebenarnya yang memotivasi saya awal untuk ikut itu saya berpikir kalau selama saya kuliah ini kan saya selama ini kuliah cuma kayak ngampus di kampus doang, habis itu pulang, jadi nggak ada kegiatan lain selain itu. Jadi sehariannya itu cuma ya udah belajar di kampus, di kelas, habis itu pulang, belajar lagi, pulang lagi gitu. Jadi kayak kupu-kupu gitulah ya kuliah pulang gitu, itu udah biasa. Jadi yang saya pikirkan itu apakah ada hal lainnya yang bisa saya lakukan ini? Maksudnya ya kuliah pulang itu kan memang sudah kewajiban gitu, tapi apakah ada hal lain yang saya bisa lakukan gitu? Saya menengok teman-teman saya sekelas saya itu mereka pada punya kayak pekerjaan sampingan gitulah. Jadi mereka habis kuliah, mereka ada kerja ngajar anak-anak, ngajar anak SD atau anak SMP gitu. Jadi itu kerjaan sampingan mereka. Nah, saya menanyakan diri saya, ada nggak sih hal lain yang bisa saya lakukan gitu selain kuliah pulang, habis itu di rumah juga banyakannya main doang gitu. Jadi saya melihat ini adalah suatu kesempatan untuk saya bisa meluangkan waktu saya untuk memberikan sesuatu gitu, memberikan sesuatu yang bermanfaat setidaknya bagi orang lain gitu di luar kampus atau baik di dalam kampus. Jadi saya sadar bahwa diri saya itu yang nggak memiliki kemampuan yang banyak banget lah. Mungkin dalam hal membaca juga sebenarnya saya harus jujur, saya tuh nggak terlalu sering membaca gitu. Frekuensi membaca saya juga nggak terlalu sering banget. Mungkin nggak kayak setiap hari baca atau setiap minggu ada membaca. Tapi kalau dalam hal membaca juga ya saya sebenarnya suka. Cuma seringkali saya kayak lebih banyak menghabiskan waktu di hal yang lain gitu daripada membaca. Jadi dalam hal ini juga saya merasa kalau oke lah bisa saya lakukan salah satu bagian saya untuk melakukan kontribusi gitu kepada orang lain dengan cara ikut dalam kegiatan ini, menyebarkan kesadaran bahwa membaca itu juga penting bagi setiap orang gitu, khususnya kepada anak-anak ini. Jadi dari tahun 2018 itu saya ikut sampai 2019, 2020 sampai sekarang. Yang membuat saya tetap stay itu adalah karena saya merasa ini adalah tempat untuk saya memberikan kontribusi kepada masyarakat gitu, kepada orang-orang di luar saya sama. Mungkin saya belum memiliki kerja sampingan yang tetap sekarang, nggak apa-apa, tapi setidaknya dengan ini adalah salah satu cara saya untuk setidaknya berguna lah gitu kepada orang lain. Jadi seperti itu saya sih motivasinya. Love. Mantap. Terakhir ya, Syafira ya. Iya, betul. Dengar-dengar jawaban dari Shirley sama Kak Vinky ya, rasanya jawaban saya akan kalah ya, maaf ya teman-teman ya. Tidak se-wow itu loh saya loh. Jadi kalau saya ingat-ingat itu, pertama-tama itu ada kegiatan extensive reading yang diadakan sama Miss Arin juga ya. Jadi di luar jam kuliah itu ada extensive reading gabungan antara angkatan 2017 sastra Inggris dengan angkatan 2018. Nah, di situ itu saya sendiri udah merasakan gitu, membaca bersama, lalu ada kegiatan setelahnya dan itu seru. Nah, saya kan orangnya ya mudah excited gitu ya, apalagi waktu itu Miss Arin menawarkan langsung setelah itu. Dengan bilang, kegiatannya akan sama seperti yang kita lakukan di extensive reading, maka itu saya juga yang suka berimajinasi ini, imajinasinya jadi mikir seperti reading club, dan saya juga mau gitu, masuk atau ikut berpartisipasi dalam reading club. Nah, makanya saya tertarik dan saya mau ikut saat itu. Seperti itu saja. Tapi
seiring saya mengikuti Ritulit ini, memang betul kata Kak Vinky ya, saya lebih mengerti bahwa literasi itu memang betul-betul penting. Semua hal yang kita lakukan di dunia ini gitu, pintar ataupun tidak, itu berdasar dari membaca literasi gitu, dan itu membuka mata saya sih sebagai mahasiswa, apalagi yang minat bacanya kadang ada, kadang tidak ada gitu, jadi on off gitu. Seperti itu sih. Keren. Terima kasih. Tiga-tiganya keren loh, Safira. Tiga-tiganya wow. Wow ya, luar biasa, keren-keren. Nah, masih lanjutan ya, ini untuk teman-teman mahasiswa nih. Sejauh ini kegiatan-kegiatan Ritulit itu apa saja, kalau boleh diceritakan? Lalu seberapa jauh kalian bertiga ini terlibat di kegiatan-kegiatan itu? Mungkin nanti bisa disebutkan beberapa contoh kegiatan, lalu keterlibatan kalian apa? Nah, nanti para dosen boleh menambahkan juga ya untuk kegiatan-kegiatannya. Silakan. Atau mungkin Vinky dulu yang mungkin memang sudah terlibat dari pertama ya. Jadi jenis-jenis kegiatannya apa, lalu sejauh mana teman-teman mahasiswa ini terlibat. Silakan Vinky. Ya, jadi kalau keterlibatan mahasiswa ya di Ritulit ini dari sejak awal itu seperti yang Miss Arin sudah bilang bahwa awal-awal kita adakan pertemuan membaca itu untuk mahasiswa-mahasiswa di kampus dulu. Jadi untuk anak-anak di sekitar kampus kita, khususnya kita mulai dari Fakultas Sastra Inggris dulu gitu. Jadi dari angkatan 2018, 2017 kita ikut sertakan dalam kegiatan membaca dulu. Lalu dari situ mulai kita juga ajak anak 2019 untuk ikut dalam kegiatan membaca ini. Dari situ juga kita mulai ada pikiran untuk beranjak keluar gitu, beranjak melakukan kegiatan membaca, melibatkan orang-orang yang ada di luar kampus. Misalkan contoh kita adakan kegiatan membaca juga dengan sekolah Seci dan sekolah waktu itu apa ya, sekolah Kalam Kudus yang juga ada ikut dalam kegiatan open house di Ukrida. Jadi selagi kegiatan open house itu kita menyediakan untuk memberikan kayak demonstrasi gitu kepada sekolah-sekolah yang ikut ini bahwa kita ada kegiatan membaca seperti ini dari Ritulit gitu. Nah, lalu keterlibatan saya jelaskan dulu keterlibatan saya itu dalam Ritulit ini sebenarnya kan tadi saya itu ketua dari mahasiswa ya di Ritulit ini. Jadi kerjaan saya itu sebenarnya cuma ini sih kayak memantau koordinasi dari setiap mahasiswa gitu, kerjanya mereka masing-masing. Jadi kan mahasiswa itu ada yang kerjanya desain iklan-iklan gitu ya, poster-poster, desain flyer untuk mengajak lebih banyak lagi untuk ikut dalam kegiatan. Nah, itu saya memantau di situ, lalu saya juga sedikit memberi bantuan, sumbangan gitu, apa yang mereka butuhkan. Jadi kerjaan saya itu lebih banyak ke ini sih, memantau koordinasi gitu, mengkoordinasi kerja antar mahasiswa. Lalu juga sebagai teman membaca gitu, sebagai reading buddies. Kalau di sini kita sebutnya reading buddy ya. Jadi sebagai teman membaca, di mana kita kawan-kawan membaca ini kita menemani anak-anak atau pelajar-pelajar yang ikut dalam kegiatan ini. Jadi kita temani mereka membaca, kita juga beraktivitas dengan mereka, kita berinteraksi dengan mereka gitu secara personal. Jadi itu sih untuk kerja-kerja mahasiswa juga sejauh ini. Lalu apa ada yang bisa tambah lagi? Mungkin dari teman-teman saya, Shirley, Safira, dan dari teman-teman dosen juga, Miss Arin dan Liam di sana. Silakan, kalau ada yang mau ditambahkan boleh. Silakan. Sebenarnya aku mungkin tidak menambahkan, cuma karena aku juga joinnya di pertengahan tahun, di tengah-tengah program baca cerita asyik, karena setelah dari apa yang dijelaskan oleh Kak Vinky tadi, ternyata program dari Ritulit ini kan sangat banyak, dan kebetulan saya baru berkesempatan untuk terlibat di baca cerita asyik ini saat pandemi. Keterlibatan saya sendiri di program baca cerita asyik Ritulit ini
sebagai reading buddies juga, jadi menemani adik-adik itu membaca, lalu juga main game bareng bersama adik-adik, memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu mereka berpikir kritis terlebih lagi. Itu aja sih dari aku. Iya, betul. Sepertinya sudah dijelaskan banyak dengan Kak Vinky. Yang Kalam Kudus tadi, kita dari SMA, dari kita Ritulit dengan anak-anak SMA, kita tiba-tiba ke R. Petra, Taman Apel, ya, itu lebih kecil lagi, anak-anak SD, lalu tiba-tiba kita kebaca cerita asyik yang anak-anaknya mungil-mungil gitu. Jadi seperti kita belajar berkomunikasi secara berbeda-beda, dari yang umurnya tidak terlalu jauh dari kita, lalu yang sangat jauh dari kita gitu. Jadi kegiatan-kegiatannya juga menyenangkan gitu. Tugasnya juga sama sepertinya, sama-sama seperti Shirley maksudnya, sebagai reading buddy, dan lebih banyak tidak hanya menentukan bacaan yang kita akan terapkan kepada anak-anaknya, tapi kita juga ada kalanya kita mengembangkan atau membuat aktivitas setelah membaca untuk anak-anaknya juga gitu. Keren. Ibu dosen, apakah ingin menambahkan sesuatu? Iya, mereka ini entah mereka grogi dengan Sobat Malming yang di luar sana sedang dengar dan sedang ikut menonton, atau memang lupa gitu ya, tapi saya mau bilang bahwa mereka ini multi-talented person, karena semua mahasiswa yang terlibat di tim Ritulit itu sepertinya kayak serba bisa. Jadi meskipun biasanya itu akan kelihatan. Jadi misalnya yang skillnya lebih ke designing, main-main sama macam-macam teknologi itu nanti pasti akan, kalau diminta bagi-bagi tugas pasti akan ancung tangan duluan seperti itu. Ada yang sama anak-anak ya akan cepat respon begitu. Tapi saya lihat tugasnya mereka sebenarnya cukup berat. Jadi kami bertiga sebagai supervisor lebih banyak memberikan arahan, lalu kalau mereka butuh konsultasi atau masukan gitu biasa kami berikan. Tapi semuanya itu lebih banyak di tangan mereka. Jadi mulai dari gotong-gotong box buku yang besar itu kalau kami ke sekolah dan ke R. Petra itu ya, sampai packing, unpacking, mereka bertanggung jawab semua, memastikan buku-buku terrekod baik, bawa pulang, lalu simpan, lalu yang menurut saya yang berat itu sebenarnya mereka bertanggung jawab untuk desain aktivitas. Nah itu butuh dedikasi, butuh komitmen, dan mereka kalau saya boleh bilang tuh nggak pernah turun staminanya. Jadi selama kami program dari terutama untuk baca cerita asik ya, itu saya tahu itu sangat menantang karena itu tiap hari kami harus mengudara ya teman-teman ya, setiap hari. Dan itu kan berarti mepet sekali, dan mereka sambil kuliah, ya kami sambil mengajar, tapi mereka kan pasti bebannya lebih banyak ya. Tapi selalu prima kalau mereka muncul di layar begitu dengan adik-adik. Jadi buat saya berat sebenarnya tugasnya mereka, tapi setahu saya mereka ya mengeluh sih tidak ya. Pada akhirnya memang kami bareng berkeputusan, oke ini udah waktunya programnya dihentikan, bukan dihentikan, diakhiri karena nanti akan berlanjut lagi karena hasil evaluasi. Tapi mereka sangat berkomitmen dan tidak ada bayaran. Mereka melakukannya dengan sukarela,
begitu. Dan itu yang buat kami itu jadi semangat juga untuk terus maju begitu. Oh, keren. Bu Uke. Merhatiin nggak selama teman-teman mahasiswa dan Miss Arin menjelaskan tadi tuh Mas Thomas menerawang jauh gitu. Dia tuh lagi nostalgia, Bu. Mengingat dulu aku juga begitu. Iya. Jadi teman-teman mahasiswa dulu itu kalau sekarang panggilnya Pak Thomas. Kalau dulu tuh panggilnya masih Mas Thomas ya. Dulu malah Thomas gitu. Kalau saya manggil. Dulu itu mahasiswa saya dan mahasiswa, ada satu teman dosen lagi di Sanata Dharma yang juga menggerakkan extensive reading, namanya Bu Mita. Nah, Bu Mita sama saya itu kalau manggil Mas Thomas itu dulu Thomas gitu ya. Jadi Thomas itu adalah mahasiswa kami. Nah, kami rekrut sama seperti kalian untuk membantu kegiatan-kegiatan kami. Nah, kegiatan kami itu juga salah satunya keluar ke sekolah-sekolah. Sama seperti kalian. Jadi dulu Mas Thomas itu kalau sudah waktunya ke sekolah gitu, masukin buku-bukunya ke tas besar gitu, dinaikkan ke motor, lalu berangkat. Nanti ya itu packing, unpacking, angkut-angkut, lalu mendesain aktivitas bersama teman-teman mahasiswa yang lain. Lalu sama lah, kalau saya dan Bu Mita biasanya ikut ke sekolah, lalu mendampingi saja. Nanti kira-kira apa yang perlu dibantu seperti itu. Jadi tadi itu menerawang jauh gitu, kayaknya nostalgia. Nah, teman-teman sekarang Mas Thomas ini sudah menjadi salah satu dosen di prodi kami. Jadi nanti mungkin bisa untuk semangat juga ya buat teman-teman mahasiswa gitu. Sama ya Mas Thomas ya. Banget. Kenangan manis semasa kuliah. Been there, done that gitu ya. Oh ya. Oke, Bu Arin dan Miss Nia dan Miss Hana, ini pas sudah dilaksanakan kegiatannya, kan tadi sempat cerita kalau programnya Ritulit itu kan banyak gitu ya, Miss. Tidak hanya di kampus tapi juga yang di masyarakat gitu. Nah, sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat itu? Miss Lia. Anyways. Ini kayaknya tuh kode-kodean gitu ya. Tak pikir internet saya mati loh. Kode ini saya harus cukup menangkap kode Bu Arin yang sangat halus gitu. Jadi kalau ditanya sejauh apa ya respons dari masyarakat itu, terakhir itu kami melaksanakan webinar berseri, namanya webinar literasi berseri ya. Ini tamunya kemarin sempat Bu Yusefa juga jadi tamu ya, Bu Yusefa. Nah, berharap bisa mengundang yang lain lagi nanti. Beragam ya sebenarnya, walaupun tapi semua lapisan itu tertarik gitu ya. Kemarin itu yang datang datanya cukup beragam gitu. Ada yang memang dari dosen, pengajar, ada yang memang dari penggerak literasi sendiri. Nah, ini kan sebenarnya kami itu juga mengirimkan undangan ini. Jadi kalau ketika kami bertiga berbicara itu berdiskusi, Bu Arin juga mengemukakan beberapa usul, ini bagaimana kalau kita mengundang dari beberapa penggerak ya yang kami undang tuh segmennya juga banyak. Jadi tidak hanya dari sekolah dengan mungkin ciri khas tertentu ya, memiliki kekhususan di bidang religi gitu, tapi juga menyentuh sampai ke kegiatan kemasyarakatan. Jadi ada dari ibu-ibu RT itu juga kami undang lewat ketua RT. Kemudian dari kalau misalnya ada kelompok pengajian itu juga kami undang. Kemudian yang dari Miss namanya ya, kok saya lupa Miss Arin. Ada satu yang dari organisasi wanita. Wanita peduli literasi, jadi kayak organisasi. Ya,
seperti organisasi dan itu memberikan pengalaman yang beragam untuk mahasiswa. Kalau kami memang concernnya kalau bisa itu memberikan pengalaman itu tidak hanya kepada masyarakat tapi kepada mahasiswa kita juga yang kita bawa ini atau teman-teman mahasiswa ini juga memiliki pengalaman beragam karena kemudian mereka juga belajar kalau mengundang organisasi bagaimana, harus menunggu bagaimana jemput bola, ngundang dan tidak menunggu. Jadi tetap ada unsurnya bahwa walaupun ini online itu tetap jemput bola gitu. Jadi tidak menunggu, just tunggu aja dari emailnya, kelihatan dia jawab apa enggak. Nah itu juga ada tekniknya dan mereka ini belajar menurut saya sangat cepat. Dan multi talented juga seperti yang tadi dikatakan Miss Arin ya. Ada beberapa orang memang berbakat menjadi CS. MLM nih akan menjadi sebuah kerajaan. Lama-lama gitu. Ada yang ML extensive reading gitu ya, apa literacy gitu ya. Ada downline-nya. Dan kemudian bahkan kami juga belajar berkomunikasi dengan orang-orang atau masyarakat yang berada di berbagai lapisan dan berbagai budaya. Itu penting sekali karena kan di webinar literasi kemarin kami juga mengemukakan bahwa budaya juga tidak terlepas dari extensive reading ini. Nah, Indonesia itu sedang berada dalam, kalau kita mau bicarakan versus per versus ya. Jadi membaca, melawan, menonton. Nah, ini memang benar-benar harus digarisbawahi. Jadi ya begitu respon dari masyarakat seperti itu. Kebanyakan sih mereka merespon baik dari data yang kami dapat. Itu evaluasi mengatakan baik dan menantikan kembali untuk adanya literasi lanjutan gitu, kegiatan-kegiatan literasi lanjutan. Begitu teman-teman, rekan-rekan dosen mungkin ada yang ingin menambahkan. Saya pasti karena banyak ya Bu Yusefa, Bu Uke dan Pak Thomas. Jadi tidak mungkin saya sendiri yang cerita. Silakan Wisana, Wisarin. Iya. Mas Ari. Cocok banget. Aku cuma berdalam kok Wisana, monggo. Iya, mau menambahkan sedikit aja. Ya mungkin karena kita juga Retulitnya ini kan bergeraknya nggak cuma untuk kelompok masyarakat tertentu ya, kayak misalnya hanya untuk anak-anak gitu kan, tapi kami mencoba untuk merangkul semua yang bisa kami rangkul gitu kan. Jadi dalam hal literasi, jadi bersama mahasiswa memang kami fokus ke anak-anak, tapi ada juga kami tim dosen saja yang beberapa waktu lalu juga mengadakan pelatihan-pelatihan literasi untuk keluarga misalnya. Jadi orang tua kami undang, pendamping anak kami undang, guru-guru sekolah juga kami undang, terus juga kami ada mengadakan pelatihan literasi juga untuk siswa-siswi di sekolah gitu. Terakhir di mana ya? SMA ya, di Penabur juga gitu. Jadi ada satu hari gitu kami mengadakan workshop untuk siswa-siswi SMA-nya gitu, untuk membaca kritis dan juga untuk menulis, seperti itu sih. Dan sejauh ini sih yang saya tahu juga memang responnya positif ya, karena banyak juga orang tua itu memberikan feedback juga lewat chat gitu kan ke mahasiswa yang menjadi narahubung ya gitu ya. Terima kasih ya anak saya senang atau segala macam, terus suka dikasih foto-fotonya mereka dapat hadiah juga kemarin kan, penutupan acara baca cerita asik kan dikirimin hadiah, terus banyak orang tua kirim foto anaknya udah terima hadiahnya, senang sekali, semoga bisa ada lagi kegiatan ini gitu. Terus juga respon para orang tua yang dari seri webinar literasi itu juga pada sangat mendukung gitu kan, walaupun memang karena kami pertama kali mungkin melakukan webinar yang cukup besar kemarin itu gitu kan, jadi masih banyak kekurangan, tapi respon mereka sangat positif ya, sangat mendukung gitu, kekurangannya tidak apa-apa gitu, terus maju ya gitu. Jadi kami senang juga gitu, bersyukur juga sih. Dan di sekolah juga kemarin itu juga positif ya, Miss Arin juga share sih, soalnya Miss Arin yang menerima feedbacknya itu, seperti itu. Keren, tambah keren. Ya, dan
asik sekali ya. Saya kalau jadi mahasiswa lagi mungkin akan sangat senang juga. Jadi saya akan ngobrol dengan mahasiswa lagi. Hai teman-teman lagi. Ya, mungkin tadi sudah banyak cerita tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tapi saya penasaran ya. Kira-kira pengalaman apa yang tak terlupakan? Mungkin satu pengalaman tak terlupakan ketika ikut kegiatan itu. Bisa yang lucu, bisa yang berkesan, bahkan terharu atau apa, silahkan. Mungkin Safira dulu, silahkan Safira. Sambil diingat-ingat. Pengalaman apa aja ya, Pak? Apa aja? Ya, apa aja? Saya orangnya pelupa sih, jadi saya ambil yang baru-baru aja ya. Saya benar-benar nggak terlalu ingat samar-samar. Mungkin yang pas baca cerita asik sih ya. Saya walaupun punya adik perempuan, saya nggak bisa dibilang spesialis dalam menghadapi anak-anak gitu ya. Apalagi yang namanya adik kakak pasti lebih baik berantem daripada saya baik-baikin gitu ya. Saya jujur-jujur saja. Jadi saya belum tahu sebetulnya saat saya ikut baca cerita asik itu, saya senang karena saya bisa ketemu anak-anak itu pertama, tapi saya juga deg-degan karena saya nggak tahu cara handle anak. Nah, maka itu saya belajar-belajar juga, ikut belajar juga sama teman-teman. Yang pengalaman, saya nggak tahu ini pengalaman lucu atau bagaimana, tapi itu pengalaman yang membuat saya ketawa sih. Saya sendiri pribadi, belum tahu kalau yang lain. Jadi waktu itu saya boleh sebut namanya mungkin ya, anaknya itu namanya Saka. Jadi dia itu anaknya aktif sekali. Jadi saya sebetulnya emang mau banget ketemu anak-anak yang tidak pendiam saat itu. Kan kita nggak tahu anak-anaknya pribadinya seperti apa. Saya maunya ketemu yang lincah, bawel. Nah, ketemulah si Saka ini. Yang bawel, lincah gitu ya. Dan pintar anaknya itu. Dan ternyata dia suka sekali membaca. Dia bahkan baca buku dinosaurus, buku sains yang saya sebetulnya belum pernah sentuh sepertinya. Nah, di situ tuh saya iseng bertanya sebetulnya, udah bertemu sekitar 2 atau 3 kali dengan dia, dan di pertemuan ketiga kalau tidak salah dengan, Miss Hana juga kalau tidak salah saya ingat itu, saya iseng-iseng tanya. Kemarin kan dia pertemuan minggu kemarin dia ada bilang kalau dia suka membaca dan dia akan menceritakan bacaan yang dia baca ke saya minggu pertemuan ketiga itu. Nah, saya iseng tanya, bacaannya apa? Saya nggak duga-duga reaksinya, saya pikir dia hanya bercerita. Tapi itu tuh dia langsung tiba-tiba bangun dan dia berlari-lari ke tangga atas. Berlari-lari sampai HP-nya itu goyang-goyang itu dan itu membuat saya dan Miss Hana ketawa karena maksudnya bukan itu, kita belum selesai ngomong. Kita belum selesai ngomong kalau kita itu mau diceritakan atau apa, tapi dia udah kayak, "Oh iya, tunggu ya, aku ambil dulu nih ya." Miss Hana sama aku cuma bisa ketawa karena kita nggak bisa hentiin saking dia udah lari-lari ke atas tangga, udah sampai mamanya nanya, "Mau kemana?" Terus dia bilang, "Ini mau ambil buku." Terus dia tiba-tiba buka rak bukunya, terus tiba-tiba dia nggak bisa nemuin, dia panggil mamanya, "Ma, mana buku ini?" Kalau nggak ada nggak apa-apa," saya bilang. Tapi dia tetap nggak dengerin saya. Tetap aja dia cari, "Iya, iya, nanti aku ceritain kok pasti," katanya. Sebenarnya bukan itu maksudnya, saya sendiri kan udah siapin bacaan. Saya cuma mau iseng tanya untuk biar suasananya itu nggak, apa sih kalau kita bilang, kayak ice breaking gitulah, kita tanya-tanya dulu kan sedikit-sedikit sebelum mulai aktivitas. Cuman pengen itu, tahu-tahunya jadi makan banyak waktu di situ. Dianya jadi ceritain, "Iya aku baca ini, bukunya judulnya Why," masih inget itu saya. Diceritain dari awal sampai akhir, saya pikir, "Iya," saya udah bilang, "Oke, Saka boleh ceritain satu aja, satu di halaman satunya aja." Enggak, dia nggak ceritain di halaman satu, dia ceritain dari awal sampai akhir. Dan itu saya bener-bener pusing, saya nggak tahu bagaimana. Ya mungkin itu pengalaman yang lucu sih untuk saya. Mantap sekali Safira. Berkesan sekali ya pasti. Itu pelupa kayak saya juga, Safira. Tos dulu. Iya, tos dulu. Tanya Bu Yusefa, kalau nggak percaya. Oke, Safira. Lanjut ya. Shirley mungkin. Lalu terakhir nanti bisa Pinky. Silahkan Shirley. Oke, sebenarnya semua pengalaman saat membaca cerita asyik bersama adik-adik itu pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya. Ngomong-ngomong suara saya terdengar jelas? Karena ada notifikasi koneksinya tidak stabil. Gitu, tapi ada satu pengalaman yang sangat-sangat
berkesan buat saya. Jadi waktu itu saya ada sesi dengan salah satu anak namanya Gadiel. Dia tinggal di Indonesia Timur, daerah Papua. Kemudian saat itu kami sedang bahas sampah, karena buku bacaannya terkait dengan sampah. Lalu saya tanya sama dia, Gadiel kalau saya bilang, Gadiel kalau sampah di rumah itu dikumpulin lalu dibawa kemana? Terus saya kasih gambar truk sampah yang orange yang biasa di Jakarta itu kan warnanya orange ya. Kemudian dia bilang, kalau di sini warnanya beda, Kak. Nanti makanya kakak datang ke sini, nanti Gadiel ajak jalan-jalan keliling. Lalu dari awal yang ngomongin sampah, akhirnya sampai ngomongin nanti Diel ajak main ke pantai. Jadi di sana emang dikelilingi pantai, dengan pantainya bagus-bagus. Dia bilang, nanti Kak Shirley bisa Gadiel ajak ke pantai sini. Dia biasanya mainnya di sini. Nanti ngajakin saya kemana. Pokoknya beberapa kali saya sesi dengan dia memang selalu mengaitkan bahan bacaan itu dengan lingkungan yang ada di sekitar dia. Menurut saya itu luar biasa sekali, sampai Kak Shirley makanya ke sini, nanti main sama dia, nanti dia kasih lihat yang segala yang saya tanyain yang ada di sana, dia mau saya lihat langsung gitu ke sana. Jadi saya merasa wah tersanjung gitu kan, udah langsung ke Papua gitu. Itu sih Kak menurutku yang sangat-sangat berkesan banget untuk aku. Mantap. Ikut terharu Shirley dan senang sekali dipanggil kakak tetepan. Mantap. Sebenarnya tadi aku mau tanya lebih baik kepanggil kakak atau bapak itu ya. Saya agak bingung juga nih. Aja. Om. Oke, terakhir Pinky silahkan. Iya, sama sih kurang lebih pengalamannya dari yang paling terbaru ini dari baca cerita asik ya. Karena sebelum-sebelumnya saya juga sama orangnya lupa banget yang sebelumnya itu udah apa aja gitu. Jadi yang saya paling ingat itu dari baca cerita asik ini sih pengalaman yang sebenarnya bukan apa ya, tapi pengalaman yang bikin saya kaget gitu. Saya lebih terkaget sih dengan pengalaman ini. Jadi waktu itu pertemuan pertama saya itu adalah dengan sebuah anak. Itu pertemuan pertama saya ya. Jadi anak ini tuh anaknya sangat aktif, jadi cara menjawabnya juga sangat bagus juga. Jadi saya juga pertama kali ketemu dengan anak ini tuh saya juga kaget itu. Wah, saya ketemu anaknya dengan anak yang pintar banget menjawab, juga aktif banget gitu. Sangat berbanding terbalik dengan saya gitu. Karena yang saya rasakan adalah saya itu orangnya lebih pendiam gitu, lebih nggak suka ya kalau bisa jawabnya secukupnya aja lah. Saya nggak suka ya, jawab yang terlalu panjang-panjang banget gitu. Tapi ketemu dengan anak ini saya kayak bertemu dengan anak yang berlawanan dengan saya gitu. Jadi saya juga bingung di situ harus bereaksi seperti apa. Tapi saya jalanin aja. Saya ya udah jalanin aja tugas saya sebagai teman baca. Ya biasa saya sih menurut saya nggak terlalu gimana banget. Tapi setelah seminggu berlalu, minggu besoknya saya nggak ketemu dengan dia. Tapi ada kabar dari teman saya, dari teman-teman Reading Buddies bahwa untuk minggu depan anak ini request maunya ceritanya sama saya aja gitu. Maunya saya yang jadi reading buddy-nya gitu. Nah itu saya kaget, saya kayak tanya, lah kenapa harus saya sama saya gitu? Saya memang kenapa gitu? Saya mempertanyakan apa karena sayanya cara membawa cerita saya bagus atau gimana saya nggak tahu gitu. Tapi dia minta request maunya readingnya saya aja atau enggak dia nggak mau gitu. Jadi saya rada kayak gimana ya udahlah oke boleh dia dikabulkan requestnya. Jadi minggu ketiga saya bertemu lagi dengan dia. Lalu ya saya jalankan seperti biasa lagi. Saya orangnya memang kayak gitu, nggak tahu kayak harus merespon bagaimana. Ya saya biasa aja gitu. Saya jalanin biasa saja seperti yang saya mampu. Ya sudah berjalan seperti itu. Lalu minggu besoknya lagi juga sama requestnya sama saya lagi gitu. Jadi saya bingung di situ sebenarnya, kaget saya kenapa ya kok
kenapa responnya seperti ini, kalau maunya sama saya terus gitu. Jadi di situ sih pengalaman yang sebenarnya buat saya kaget gitu, buat saya berkesan juga. Nggak tahu kenapa ya, karena cara membacanya juga begitu aja menurut saya. Tapi melihat reaksi seperti itu juga sebenarnya agak gimana ya, kayak meluluhkan hati lah. Saya tuh nggak terlalu yang bisa kayak mudah terpukau dengan hal gitu, tapi melihat reaksi dari anak ini saya kayak aduh ya kenapa ya kok bisa begitu. Saya mungkin mulai menyadari bahwa di dalam diri saya itu ada sebuah kemampuan yang mungkin nggak terlihat oleh diri saya sendiri, tapi anak-anak lain itu bisa lihat gitu. Jadi ya itu pengalaman sih menurut saya, pengalaman baru banget yang kaget, yang membuat saya kaget gitu. Gitu sih Kak ya. Jadi keren-keren ya pengalamannya, sampai sangat mendalami hal-hal yang didapat gitu. Pinky tadi saya bisa mengetahui ternyata saya tuh dicintai oleh anak-anak sebelum dicintai olehnya ya. Aduh, mulai ini loh sesuai ini. tema. Pinky. Mulai ini. Mulai ini. Atau besok ini yang membaca asyiknya mungkin level umurnya ditingkatkan ya. Miss Arin, Miss Lia sama Miss Hana. Oh gitu. Segmentasinya tolong diganti Miss Arin. Jadi jangan anak-anak mulu. Gitu. Kak Pinky ini idolanya banyak loh. Itu nanti berhubungan sama anak-anak. Nah, tuh kan. Ya, tunggu saja waktumu datang, Pinky. Oke. Miss Arin dan Miss Hana dan Miss Lia ya. Saya mau nanya Miss Hana dulu aja, ding. Soalnya ingin mendengar suaranya. Jadi kalau dari Miss Hana sendiri itu harapan ke depan dari kegiatan Ritulit ini dari para mahasiswa dan dari masyarakat itu apa gitu, Miss? Iya, harapannya sih mungkin sama ya dengan teman-teman yang lain. Pinginnya sih Ritulitnya bisa semakin berkembang, semakin banyak juga masyarakat yang bisa kita jangkau, semakin banyak aktivitas yang bisa kita lakukan bareng-bareng, karena itu juga seru juga, dan kami senang sih karena feeling rewarding juga gitu ya, karena bisa menjangkau dengan cara yang enak gitu kan, membaca gitu kan. Terus ya untuk mahasiswa luar biasa sih mereka kerja kerasnya sepanjang bergabung di Ritulit ini. Saya memang baru juga kan karena baru tahun ini, cuma saya melihat memang mahasiswa di tim Ritulit itu luar biasa semua. Jadi setiap pekerjaan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh gitu, dan setiap feedback kadang kan diminta untuk membuat draft poster, caption, itu kan nggak bisa sekali jadi gitu. Kadang banyak kita minta revisi ini, revisi itu, tapi mereka lakukan gitu dengan sungguh-sungguh juga, terus juga nggak complaining gitu kan, dan hasilnya tuh bagus gitu. Saya bersyukur sih bisa bergabung juga di tim ini. Semoga kedepannya semakin maju, terus semakin berkembang juga, itu sih harapan saya. Boleh ditambahin Miss Lia atau Miss Arin? Iya, kalau dalam tahun ini kan kami mulai kalau orang mau buka lahan cocok tanam itu babat alas lah gitu ya, baru buka-buka, baru mengenal, ternyata ada banyak kebutuhan yang bisa kita responi, dan satu sisi overwhelmed karena begitu banyaknya, tapi di satu sisi itu memberi harapan bahwa oh iya, memang komunitas ini perlu ada, kehadirannya itu dibutuhkan. Yang kami lihat sebenarnya keluarga itu sentral ya, jadi karena semuanya berawal di situ, sehingga tahun ke depan sih kami akan masih fokus ke literasi keluarga,
dan anak. Bekerjanya akan selalu dua arah, jadi dengan anak-anak dan dengan orang-orang yang dekat dengan anak. Nah, kalau ditanya mengapa anak, buat kami lebih mudah untuk membentuk anak yang suka membaca ketimbang yang udah gede kita ajak untuk suka membaca. Dan kami harapannya sih kami akan mungkin tidak bertemu dengan mereka nanti, tapi dengan teman-teman mereka. Jadi kalau suatu waktu ada yang datang di Ukrida, itu kami nggak kerepotan lagi gitu, harus keluar baca. Itu kan apa ya, harapannya begitu. Mereka membaca itu sudah sesuatu yang natural mereka lakukan. Yang kedua, kenapa orang-orang yang dekat dengan anak? Ya, karena memang butuh support, anak-anak tetap butuh support, tetap butuh arahan, ya, dan itu dilakukan oleh orang-orang dewasa di sekitar mereka. Nah, kami akan tetap fokus kepada orang tua, lalu dengan organisasi pendamping anak. Jadi ada beberapa yang kami sudah rintis, lalu juga pihak sekolah, karena kami lihat sih sebenarnya semua kelompok ini punya kesadaran sebenarnya. Tapi dalam berjalannya kadang mereka hanya tidak tahu bagaimana memulai, atau kalau sudah memulai tidak tahu bagaimana meneruskan. Ya, misalnya orang tua udah sadar bahwa memang anak-anak tuh penting untuk mereka suka baca, tapi tidak tahu bagaimana memulainya, kalau beli buku yang bagus itu seperti apa, cerita yang baik tuh apa aja, unsur-unsurnya. Nah, mungkin edukasi semacam itu yang akan tetap jadi fokus kami untuk sekolah, guru-guru juga, karena kami juga di pembelajaran bahasa, jadi kami juga punya rencana terutama untuk penelitian, karena kami harus link antara penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Jadi kami kemungkinan juga akan melihat area ini untuk dijadikan bahan penelitian. Lalu juga memanfaatkan perkembangan teknologi. Tidak tahu kapan kita akan bisa ada dalam situasi berdekat-dekatan lagi, gitu ya. Tapi untuk sementara kami pikir kami akan melakukan bentuk-bentuk edukasi dan support dengan menggunakan media-media online yang ada. Ini udah mulai percakapan dengan satu stasiun radio. Kami berencana untuk punya acara dalam beberapa kali begitu dengan topik literasi keluarga. Lalu saat ini anak-anak juga sedang mengembangkan modul sebenarnya. Jadi karena itu masukan dari orang tua, mereka mau, tapi ya udah punya cerita, terus ngapain? Selesai baca cerita terus ngapain gitu, nggak tahu. Jadi kami pikir ya udah yuk kita coba buat modul, nggak tahu nanti bentuknya bagus apa enggak, kita coba dulu bikin. Jadi ini tim sedang bekerja saat ini, kalau modulnya sudah jadi ada cerita, lalu ada materi pendampingnya, aktivitas pendampingnya. Harapannya orang tua atau orang dewasa di dekat anak akan bisa pakai itu begitu. Nanti ganti cerita nggak apa-apa, tapi aktivitasnya sudah ada. Nah, kalau sudah jadi kami memang akan sebarkan itu secara cuma-cuma kepada siapapun yang membutuhkan. Jadi, rencananya mau bentuknya e-file begitu, jadi gampang sebarkan begitu. Nah, ini kami tahap baru 50-60% sepertinya ya. Dan yang mengerjakan kami bagi-bagi tugas, dan saya tahu juga ini bukan hal yang mudah karena apalagi kayak mahasiswa, mereka belum punya pengalaman untuk buat modul, tapi kami ini juga gerombolan nekat ini nekat go online untuk baca cerita, nekat bikin webinar, ya udahlah kita nekat juga aja bikin modul.
Mungkin nanti Bu Yusefa, Pak Thomas, Bu Uke mungkin bisa bantu kami review begitu ya di sana Miss Lia ya sebelum kita launch begitu ya. Itu sih kami rencananya ke depan. Jadi menggunakan sarana-sarana teknologi yang ada untuk kegiatan-kegiatan edukasi dan kampanye gitu. Julia? Kalau ditanya harapannya ke depan, ya sebenarnya harapannya kalau bisa sih selesai COVID ya. Kalau harapan saya segera itu, karena kami itu masih ada PR ya Miss Arin ya, yang belum diselesaikan ya Miss Hana ya. Ada satu tempat yang kami sudah janji akan mengajar itu, tapi belum bisa terlaksana karena mendadak banget ini ya jadi COVID. Nah, harapan saya pribadi sih, saya melihat bahwa tadinya saya memang tidak suka, maksudnya saya memang tidak merasa bahwa saya memang ingin berbuat untuk orang, tapi kalau untuk literasi saya kurang paham begitu ya. Nah, jadi ketika kegiatan ini dilakukan, kemudian saya berjalan, saya ikut sudah hampir 2 tahun ya Miss Arin ya, atau sudah 2 tahun ya. Nah, jadi ketika sudah menjadi bagian gitu ya, tidak bisa lihat yang lain lagi gitu, karena semuanya ternyata memang berpangkal dari situ. Kalau mau mengelevate atau empowering masyarakat yang ada sekarang ya satu-satunya cara memang dengan menaikkan level critical thinking-nya, dan itu bisa tercapai kalau kita melakukan literasi dan memang harus dari keluarga. Jadi saya sih berharapnya ini cepat, meluasnya cepat ya. Jadi menandingi COVID atau kalau bisa lebih cepat dari COVID gitu, dia meluas cepat. Jadi semua itu mulai dari yang kecil-kecil sampai yang sudah gede itu langsung ngerti, oke, I need to read gitu ya. Saya harus baca, entah gimana caranya. Karena ada satu pengalaman yang saya tidak bisa lupakan, bahwa saya pernah mau masuk itu ke Ace Hardware. Di sini kan saya di sekitar sini, saya di Citra Raya. Itu di Ace Hardware-nya ini kan kalau semua, saya tidak tahu tempat lain, tapi kalau semua di sini semua tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk mengambil tiket secara menyentuh tombol. Jadi di situ tulisannya don't touch, terus hanya sensor tangan gitu. Kami mau masuk dan orang di depan saya itu menghabiskan lebih dari 5 menit pencet, tapi nggak keluar tiketnya. Ternyata dia nggak baca itu sampai dengan saya, ya ampun, ini kan habis waktu ya, saya harus turun dan dengan masker itu ngomong, saya juga takut nih, Pak, itu jangan dipencet, itu ditaruh aja sensor. Nah, saya sampai, waduh ya ampun, apa seburuk itu literasi masyarakat kita gitu. Nah, dari situ saya paham bahwa memang harus mau tidak mau. Jadi harapan saya harus lebih menular daripada COVID-19. Begitu kira-kira. Saya suka nih sama semangatnya Miss Lia nih, luar biasa. Pokoknya melesat sat gitu ya. Kemudian langsung menandingi pandemi. Keren banget, saya mendadak merasa terbakar. Terbakar semangat. Ini dosanya emang keren-keren banget nih. Jadi Safira, Vinky, sama Shirley pasti sangat bangga dengan dosen-dosennya gitu ya, dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menginspirasi ya. Sekarang saya ingin satu kata dari masing-masing, dari Safira, dari Vinky, sama Shirley, satu kata untuk dosen kalian yang sangat luar biasa ini. Siapa dulu? Vinky dulu deh. Baik, apa ya? Gimana ya ngomongnya? Saya cuma mau bilang sebenarnya terima kasih aja nggak cukup sih buat ini, karena saya juga maksudnya apa ya? Saya nggak terlalu bisa lah kalau bilang mau kasih ucapan kata gitu kepada orang-orang gitu. Jadi saya bingung mau ngomong apa. Cuma apa ya?
selama ini yang saya rasakan itu banyak sih pengalaman pembelajaran juga, manfaat-manfaatnya juga yang saya sebenarnya nggak kepikiran juga gitu. Awal-awalnya juga saya pas masuk ini saya nggak terlalu banyak ekspektasi sih, tapi sampai sekarang ini ternyata banyak banget yang saya alami, banyak banget yang saya pelajari juga, suka dukanya juga banyak, dan semua itu juga sebenarnya membangun saya sih, membangun pribadi saya juga secara pribadi. Jadi saya cuma bilang untuk pengalaman ini sama 2 tahun ini terima kasih banyak banget sudah izinkan saya untuk ikut jadi bagian ikut serta dalam kegiatan Ritulit ini, segala macam kegiatannya, dan saya juga sadar mungkin sejauh ini banyak yang saya lakukan itu mungkin masih kurang maksimal, mungkin masih kurang bagus atau bagaimana, itu juga saya pelajari lagi lebih lanjut supaya bisa lebih meningkat lah ke depannya. Jadi itu sih saya cuma ucapkan terima kasih udah izinkan saya untuk ikut di sini. Terima kasih kepada dosen-dosen yang keren-keren ini. Yes, mantap, beyond words. Yeah. Safira? Ini bagaimana ya? Saya ngelihat ketiga dosen tersenyum mendengar kata-kata dari Kak Vinky gitu, sedangkan saya dan Shirley tersenyum, kami lagi memikirkan mau bicara apa gitu ya. Aduh, betul kata Kak Vinky, ini tuh kita nggak bisa deskripsikan dengan kata-kata ya. Yang terpikir dari tadi, saya berusaha banget berpikir untuk apa yang ingin saya sampaikan gitu ke ketiga dosen kita yang luar biasa ini. A cool, creative, and inspiring lecturers. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka keren. Itu jujur dari lubuk hati saya yang dalam sekali ya. Itu keren. Dan mereka itu kreatif. Saya bisa lihat saya belajar banyak sebetulnya. Saya ini dulu berpikir kalau saya itu tidak punya soft skill sama sekali. Tapi saat bergabung dalam Ritulit ini sepertinya banyak sekali soft skill yang saya pelajari gitu. Dan sangat-sangat belajarnya itu banyaknya dapat dari ketiga dosen ini. Mulai dari membuat aktivitas setelah membaca, lalu berkomunikasi dengan anak usia SMA, usia lebih muda ya, seperti anak-anak dibaca cerita asik. Itu tuh belajar banyak dari mereka. Kalau mungkin salah satu dari mereka menyadari gitu, sebetulnya saya ada copy paste gitu cara-caranya dari mereka bertiga gitu, cara berkomunikasi dengan anak apalagi. Maka itu saya hanya ingin mengucapkan terima kasih betul, walaupun terima kasih tidak cukup, tapi terima kasih sebanyak-banyak mungkin karena telah tidak hanya karena memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam Ritulit ini, tapi juga karena telah mengembangkan dan membangun diri saya menjadi karakter yang lebih baik. Lope. Early. Keren-keren sekali dari Kak Safira dan Kak Vinky. Aduh, saya jadi agak minder nih mau ngomongnya. Cuman saat ditanya gitu ya, kata-kata apa yang ingin disampaikan kepada ketiga dosen ini, yang terpikir oleh saya adalah salah satu lagunya Sam Smith. Ada liriknya yang berkata, "No words can explain the way I love you." Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Vinky dan Kak Safira tadi, ya memang kalau dideskripsikan dengan kata-kata rasanya kurang gitu, maksudnya kurang tersampaikan dengan baik gitu. Karena memang apa yang dilakukan oleh Miss Arin, Mem Lia, dan Miss Hana ini menurut saya luar biasa sekali. Kurang lebih saya hampir sama seperti Kak Safira gitu. Awal-awal saya pikir, apa ya kalau ditanya sama orang, talentanya apa, bisanya apa, saya masih mikir kayak, bisanya apa ya gue, bingung juga kan. Tapi saat akhirnya terjun dan bergabung dengan kerja bersama dengan Miss Arin, Mem Lia, dan Miss Hana di dalam Ritulit ataupun dalam program yang lain yang diadakan oleh fakultas, saya merasa wah ternyata banyak sekali yang bisa saya pelajari kan. Dari pertama desain, ternyata wah saya sangat senang begitu saat mendapat apresiasi dari dosen-dosen ini bahwa oh desainnya bagus, terus langsung oh ternyata saya jago juga ya desainnya. Kemudian dipercayakan lagi. Saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya karena telah mempercayakan saya dan
walaupun kadang saya juga membuat kesalahan, tapi tetap dikasih feedback, diarahkan lagi supaya sama-sama berkembang gitu. Yang saya pelajari selama bergabung dalam Ritulit ini adalah benar-benar kerja tim. Jadi tidak ada yang tertinggal satupun. Kalau saya bertumbuh, semuanya juga harus bertumbuh, seperti itu sih. Itu menurut saya luar biasa sekali. Terima kasih kepada Miss Arin, Miss Hana, dan Melia. Itu kalian tahu nggak kalau sebenarnya berbes mili apa ya? Berlinang air mata. Berlinang air mata tuh Miss Arin sudah sampai udah nyiapin tisu. Ini kok jadi tiba-tiba malam minggunya mendadak sendu dan haru gini ya? Bu, tahan air matamu juga loh, Bu. Nanti nular ini. Keren-keren banget ya. Ternyata mahasiswa ini mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa yang diberikan atau ditawarkan oleh Miss Arin, Miss Lia, dan Miss Hana. Luar biasa. Terima kasih Miss Arin, Miss Lia, Miss Hana ya. Kalau gitu Mas, ditutup aja nih sebelum Bu Up, kan nanti tambah melo loh malam minggu. Nggak bagus dia kalau melo itu soalnya. Baiklah, siap. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Yusefa dulu, biar kayak anak-anak juga. Terima kasih sudah saya terjun ke sini sampai basah-basahnya. Mas, durasi. Maaf. Nah, terima kasih banyak teman-teman Ukrida untuk sharingnya hari ini kepada Bu Lia, Bu Arin, Bu Hana, Shirley, Safira, dan juga Vinky. Semoga sharing teman-teman ini menginspirasi lebih banyak orang lagi untuk menghidupi IR, baik di rumah mereka, di sekolah mereka, dan di semua tempat. Betul sekali Mas Thomas. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya hari ini ya teman-teman, terutama teman-teman dosen nih, saya tahu mungkin nyawanya udah mungkin sudah entah kemana ya, udah pokoknya baterainya sudah sebenarnya sudah menipis, tapi luar biasa ya sharingnya hari ini. Miss Lia, Miss Hana, Miss Arin ini semangatnya, suaranya tetap menggelegar loh. Terima kasih banyak sudah main ke Saturday with kami. Nah, untuk Sobat Maming, terima kasih juga sudah selalu setia menemani malam minggu kami, terutama malam minggunya Bu Uke. Stay healthy, stay happy, and take care. Bye. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.